Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naga Cahaya Putri dengan NPM 235705150 dari kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Jadi, soal pertama tuh disuruh buat sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut B1, B2, dan height. Terus ini ada gambar trapezoidnya sendiri, terus ada rumus luas. Catatan, masing-masing atribut adalah public. Terus dikasih contoh cara mendeklarasikan template kelasnya juga. Nah, jadi dijelasin dari awal ini include IOStream. IOStream sendiri adalah fungsi untuk melakukan input dan output. Terus untuk yang template kelas bla 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 ini, ini itu mendeklarasikan sebuah kelas template bernama trapezoid. Bagian template kelas T menunjukkan bahwa kelas ini dapat bekerja dengan tipe data yang berbeda. Misalnya bisa menggunakan trapezoid integer untuk bilangan basis dan tinggi integer atau trapezoid double untuk nilai desimal. Terus anggotanya dari public. Ada variabel B1. Variabel B1 ini menyimpan nilai dari sisi bawah pertama dari trapezoid. Tipe datanya adalah T dari template. Variabel base 2 ini menyimpan nilai sisi bawah kedua dari trapezoid. Tipe datanya T. Tipe variabel take ini menyimpan tinggi trapezoid. Tipe datanya T juga. Terus yang ini itu namanya konstruktor. Konstruktor itu fungsi khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek dari kelas. Konstruktor ini mengambil tiga argumen bertipe T, mewakili sisi bawah pertama, sisi bawah kedua, dan juga tinggi. Dan menginisialisasi variabel member yang sesuai B1, B2, dan tinggi. Tanda titik 2 dan daftar inisialisasi B1, 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 B2, B2, dan H ini digunakan untuk menginisialisasi konstruktornya. Terus ada destruktor kosong. Destruktor ini tidak melakukan pembersihan khusus ketika objek trapezoid tidak digunakan lagi. Terus fungsi T-area cons ini fungsinya untuk menghitung luas trapezoid. Fungsi ini dideklarasikan sebagai cons karena tidak mengubah variabel member objek. Fungsi ini tidak mengambil argumen dan mengembalikan luas yang dihitung sebagai nilai bertipe T. Rumus yang digunakan itu B1 ditambah B2 dikali H dibagi 2. Terus fungsi void show attributes bla 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 ini digunakan untuk mencetak nilai variabel member B1, B2, dan tinggi dari objek trapezoid. Fungsi ini dideklarasikan sebagai cons karena tidak mengubah keadaan objek. Soal kedua, lanjutan soal sebelumnya. Ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi private. Lalu buatkan dua tipe konstruktor. Buatkan konstruktor pertama dengan tidak ada parameter dan set nilai default masing-masing atribut menjadi 10. Buatkan konstruktor dengan parameter untuk mengatur nilai pada atribut. Setelah membuat konstruktor, buatkan metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses publik. Catatan, setter dan getter nama atributnya menjadi kapital di awal. Misalkan kita mau main set nilai B1, maka nama metode menjadi set B1. Begitu juga dengan metode getter. Prototype konstruktor dengan parameter trapezoid TB1, TB2, TH. Tadi di soal disuruh atributnya di private. Nih, anggota private dari kelas artinya hanya dapat diakses di dalam kelas trapezoid itu sendiri. Di sini B1, B2, dan height adalah variabel bertipe T yang bisa berupa tipe data apapun seperti integer, float, dan lain-lain. Terus ini namanya konstruktor. Konstruktor pertama adalah konstruktor default. Ia tidak mengambil argumen dan menginisialisasi semua atribut B1, B2, dan height dengan nilai default 10. Konstruktor kedua mengambil tiga argumen yang sesuai dengan B1, B2, dan height trapezoid dan menginisialisasi atribut yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Terus yang ini
Yang atas ini namanya metode setup. Metode setter yang memungkinkan memodifikasi nilai atribut private. Mereka mengambil satu argumen bertipe T dan menetapkannya ke atribut yang sesuai dalam objek menggunakan pointer disk. Hmm. Hmm. Aduh, terus yang ini itu metode getter. Memungkinkan pengambilan nilai atribut private. Mereka tidak mengambil argumen apapun dan mengembalikan nilai atribut yang sesuai menggunakan pointer disk. Cons menunjukkan bahwa metode ini tidak mengubah status objek. Terus untuk fungsi ini untuk menghitung luas trapezoid menggunakan rumus B1 ditambah B2 dikali Heyk dibagi 2. Ini mengembalikan luas yang dihitung sebagai nilai bertipe T. Kata kunci cons sekali lagi menunjukkan bahwa metode ini tidak mengubah status objek. Terus fungsi void show attribute ini untuk menampilkan nilai atribut B1, B2, dan Heyk menggunakan cout. Soal ketiga. Lanjutkan program dari program yang telah Anda buat sebelumnya. Buatkan metode calculate area dan calculate perimeter yang dimana fungsinya sebagai berikut. Calculate area fungsinya adalah sebagai menghitung luas trapezoid. Calculate perimeter fungsinya adalah sebagai menghitung keliling trapezoid. Catatan, angka trapezoid di atas adalah sama kaki. Hint, gunakan simet untuk menggunakan fungsi SKRT dan POW. Karena karena ini soalnya disuruh ngelanjutin program, mungkin gak usah dari awal lagi ngejelasinnya. Mungkin soalnya mungkin penjelasannya tuh sama aja dari yang sebelumnya. Jadi mau jelasin yang ini aja, walaupun yang take calculate area ini juga masih sama penjelasannya kayak dia ini tetap menghitung luas trapezoidnya itu sendiri juga dengan rumus B1 ditambah B2 dikali take dibagi 2. Jadi kita langsung ke T calculate perimeter. T calculate perimeter sendiri itu metode untuk menghitung keliling trapezoid. Menghitung panjang salah satu sisi miring menggunakan teorem Pythagoras. Rumusnya melibatkan tinggi dan setengah perbedaan antara kedua alas. Mengalihkan panjang sisi ini dengan 2 untuk perhitungan kedua sisi miring dan menambahkan panjang kedua alas untuk mendapatkan keliling total. Metode ini menggunakan cons yang menunjukkan bahwa ia tidak mengubah status objek. Soal nomor 4, buatlah template kelas layang-layang bernama kite dengan ketentuan sebagai berikut. Atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses private. Terdapat dua macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter. Prototipe parameter adalah sebagai berikut. Kite T diagonal 1, T diagonal 2. Tersedia metode setter dan getter sama seperti soal trapezoid sebelumnya. Tersedia metode calculate area dan calculate perimeter dari kite tersebut. Ini definisikan kelas bernama kite yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Ditunjukkan oleh kelas T. Ini. Terus anggota dari private sendiri itu artinya hanya dapat diakses di dalam kelas kite itu sendiri. Diagonal 1 dan diagonal 2 adalah variabel bertipe T yang bisa berupa tipe data apapun seperti integer, float, dan lain-lain. Terus ini konstruktor. Konstruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil secara otomatis saat objek dari kelas dibuat. Konstruktor yang pertama adalah konstruktor default. Ia tidak mengambil argumen dan menginisialisasi kedua diagonal. Itu diagonal 1 dan diagonal 2 dengan nilai default 10. Konstruktor kedua mengambil dua argumen yang sesuai dengan panjang kedua diagonal dan menginisialisasi atribut yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Terus ini metode getter.
Metode getter ini memungkinkan pengambilan nilai atribut private. Mereka tidak mengambil argumen apapun dan mengembalikan nilai diagonal yang sesuai menggunakan pointer dis. Kata cons menunjukkan bahwa metode ini tidak mengubah status objek. Ini adalah metode setter. Memungkinkan modifikasi nilai atribut private, mereka mengambil satu argumen bertipe T dan menetapkannya ke diagonal yang sesuai di dalam objek menggunakan pointer dis. Kalau fungsi T calculate area ini masih sama, itu menghitung luas layang-layang menggunakan rumus luas diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ini mengembalikan luas yang dihitung sebagai nilai bertipe T. Terus untuk fungsi calculate perimeter ini menghitung keliling layang-layang, yaitu menghitung panjang salah satu sisi menggunakan teorema Pythagoras. Rumus melibatkan setengah dari masing-masing diagonal, lalu mengalihkan panjang sisi ini dengan 4 untuk memperhitungkan keempat sisi layang-layang. Metode ini juga menggunakan kata cons yang menunjukkan bahwa ia tidak mengubah status objek. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.